Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit spesial hari ini saya akan membahas satu pertanyaan saja, yakni tentang kenali diare mematikan pada pedet. Jadi video kali ini merupakan pertanyaan dari Mas Ari Hakiki. Dok, mau nanya, pedet saya mencret, sudah lama nggak sembuh-sembuh. Fesesnya seperti air kencing dan mancur. Kira-kira itu karena cacingan atau ada penyakit lain? Siap Mas Ari Hakiki, spesial saya jawabkan pertanyaan jenengan menjadi satu video utuh Laskar Ngarit. Siap. Laskar Ngarit, sebelum kita masuk ke gejala dan penyebab, kita harus membahas tentang ada dua golongan diare. Diare yang pertama adalah diare yang disebabkan oleh faktor non-infeksius. Faktor infeksius adalah faktor non-mikroorganisme, Laskar Ngarit. Jadi, faktor pakan, faktor kandang, faktor stres itu sangat berpengaruh pada munculnya diare, Laskar Ngarit. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor infeksius, yakni diare yang disebabkan oleh faktor-faktor mikroorganisme. Nah, ada 5 faktor atau ada 5 golongan mikroorganisme yang menyebabkan diare, dan ini bisa fatal pada pedet maupun sapi dewasa. Bisa disebabkan oleh cacing, jamur, protozoa, bakteri, dan virus yang paling mematikan, Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit, bila sapinya jenengan baru datang, baru beli dari pasar, ada perubahan makanan, kandangnya licin dan basah di musim hujan, atau di rumah di kandang jenengan biasanya sebelumnya hanya hijauan, di rumahnya jenengan diberikan comboran menjadi diare, maka diarenya sapinya jenengan ini termasuk diare non-infeksius, Laskar Ngarit. Yakni diare yang disebabkan hanya karena manajemen, hanya karena pola, hanya karena perubahan yang terjadi di kandangnya jenengan, Laskar Ngarit. Bila ini yang terjadi, maka jenengan harus melakukan evaluasi. Apakah pakan terlalu tinggi kadar air, maka layukan. Apakah comboran terlalu mendadak diberikan, maka kurangi. Apakah ada pertambahan dari comboran, maka adaptasikan. Apakah baru beli sapi, maka sabar dan adaptasikan. Seperti itu bila sapinya jenengan terkena diare yang notabene tidak disebabkan oleh mikroorganisme. Lalu bagaimana ciri-ciri dari diare yang disebabkan oleh faktor non-mikroorganisme ini atau non-infeksius? Seperti makanan yang dia makan. Seandainya hijauan, maka hanya peletok hijauan. Seandainya dicombor, seperti yang keluar adalah bekatul atau ampas tahu. Jadi tidak ada perubahan secara signifikan dari bahan yang dia makan sampai yang dia feseskan, Laskar Ngarit. Nah, selanjutnya Laskar Ngarit harus bisa membedakan diare karena faktor infeksius. Ada 5 kita tahu, cacing, protozoa, jamur, bakteri, dan virus. Kelima faktor infeksius ini bisa berdiri sendiri, bisa berdiri bareng-bareng, Laskar Ngarit. Apalagi yang namanya bakteri. Bakteri itu selalu ikut di mana ada diare di situ, Laskar Ngarit. Nah, saya akan menjelaskan, Laskar Ngarit. Bila diare yang disebabkan oleh cacing, ini biasanya secara umum gejalanya adalah fesesnya hijau pucat atau hijau keputihan atau diare hijau. Oke, bila disebabkan oleh protozoa, maka bentuknya adalah kekuningan, berlendir, dan berdarah. Oke, bila disebabkan oleh bakteri, maka bentuknya adalah kuning keputihan. Siap. Dan bila disebabkan oleh virus, maka diarenya diare profus, akan mancur seperti urin,
ini seperti kencing ya. Dan bila disebabkan oleh jamur, dia tidak menciri bentuk dari diarenya. Jadi, laskar ngarit, cacing itu menyebabkan luka. Protozoa atau koksi itu menyebabkan luka di saluran pencernaan. Maka biasanya terjadi perlukaan dan darah. Menjadi rumus biologi bahwa ketika ada darah, berarti di situ ada perlukaan, dan di mana ada luka, di situ ada bakteri, laskar ngarit. Untuk itu, maka pengobatan diare jarang bisa berdiri sendiri. Pasti ada ikutan. Luka koksi ada bakteri, luka cacing ada bakteri, luka virus ada bakteri. Disebabkan oleh jamur aflatoksin ada bakteri. Maka dari itu yang harus dengan lakukan ketika sudah bisa mengidentifikasi adalah segera memanggil dokter. Kenapa kok diare pada pedet sebaiknya segera ditangani? Bila terbiarkan, bila dehidrasi, maka pedet langsung ambruk dan tidak mau nyusu. Karena 5% dehidrasi, derajat dehidrasi pada pedet sudah membuat pedet itu ambruk, laskar ngarit. Sama seperti bayi, ketika dia beberapa jam saja dia diare, muntah, pasti dia langsung lemes. Dan ketika kita ke rumah sakit, pasti diinfus, laskar ngarit. Seperti itu. Beda dengan kita mungkin diare 1-2 hari, mungkin badan masih oke, tapi memang agak lemes, tapi nggak seambruk ketika masih bayi atau balita. Nah, sama juga berlaku untuk si pedet, laskar ngarit. Jadi konkret, diare yang disebabkan oleh cacing itu kehijauan pucat, diare yang disebabkan oleh bakteri itu kekuningan putih, diare yang disebabkan oleh virus itu berair, diare yang disebabkan oleh protozoa atau koksi itu berdarah, dan jamur itu tidak menciri. Kenali 5 ciri-ciri ini, bila terjadi segera panggil dokter, laskar ngarit. Oke? Lalu, laskar ngarit, apa sih Pak Dokter yang harus saya lakukan ketika pedet saya sudah ditangani oleh dokter? Oke? Yang pertama, karantina. Antisipasi diarenya ini menular. Bila pedet masih ada induk, maka induk juga dikarantina. Tapi bila induk mengalami mastitis atau infeksi di kelenjar susu, sebaiknya disapih. Karena di susu ini juga ada bakteri yang bisa masuk ke tubuhnya si pedet lagi, reinfeksi oleh air susu induknya sendiri. Oke, yang kedua, jaga kebersihan kandang. Sebaiknya hangat, nyaman, kering, dan begitu ada diare, ada feses, langsung dibersihkan, laskar ngarit. Lalu yang ketiga, jenengan harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter ini menerus, ya, artinya terkontrol. Jadi misalkan dia tidak membaik, maka bisa dilanjut. Tidak membaik, bisa dilanjut. Jangan sekali saja melakukan tindakan pada diare. Yang keempat, bila masih lemes, tidak menutup kemungkinan jenengan harus diinfus pedetnya. Dan yang kelima, bila membutuhkan pakan khusus yang mensupport kondisi agar cepat pulih, maka jenengan harus memberikannya, laskar ngarit. Siap? Jadi laskar ngarit, itu yang bisa saya sampaikan untuk Mas Ari Hakiki. Jangan lupa, obat cacing itu boleh diberikan pada pedet sejak usia 2 minggu. Oke, obat cacing bisa diberikan pada induk yang baru melahirkan sejak usia 2 minggu. Tetapi bila jenengan takut, maka obat cacing pada pedet bisa diberikan dari usia 1 bulan. Oke, siap laskar ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Semoga penjelasan saya tentang diare ini bisa memberikan tambahan wawasan, edukasi, informasi untuk peternak semua. Jangan lupa tetap dukung kami dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami agar materi ini bisa menyebar luas ke peternak Indonesia. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beres-beres harus tetap semangat. Peace.